Itu nenek buyut. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Ini aku nenek buyut, aku yang bicara. Nona muda, apakah kau baru saja mendengar suara seorang anak kecil? Ya, nenek buyut bisa mendengarku. Dengar. Dia bicara lagi. Nenek? Apakah nenek tersesat dalam perjalanan ke bangsal psikiatri? Tidak. Aku sedang mendaftarkan cucuku ke Departemen Urologi. Kalau begitu, biarkan aku mengantarmu ke dokter. Wah, manis dan penuh perhatian. Dan cucu yang tak terduga. Sepertinya dia adalah calon menantu perempuanku. Siapa namamu, Nona muda? Beri aku nomormu. Kebetulan cucuku sedang butuh istri. Perawat. Ya? Bisakah kamu mengantar wanita ini ke Departemen Neurologi? Hei, calon menantu perempuan. Tunggu. Ibu Santoso, Kenapa kau cuma berdiri saja? Kejar calon menantu perempuanku. Cari di seluruh kota jika perlu. Yah, Bu. nenek, di mana nenek? Julian, pengantin wanitamu yang ke-108 telah ditemukan. Cepat siapkan hadiah pertunangan. Sayang, meski aku baru lulus dan tidak punya banyak uang, aku berjanji akan melakukan semua yang aku bisa untuk membawamu ke dunia ini. Ayah, Kau dengar itu? Ada anak memanggil ayahnya? Tidak, tapi tempat ini penuh anak-anak, mudah salah dengar. Ayo pergi. Nenek, sedang apa kau lakukan sendirian di rumah sakit? Ini semua demi kamu. Sudah kucarikan 107 calon istri untukmu, dan mereka semua kabur. Kau tahu apa yang orang-orang katakan di luar sana? Bahwa pewaris Santoso mandul dan impoten. Siapa sih yang menyebarkan rumor seperti itu? Julian, awalnya nenek ingin kau periksa. Untuk membungkam mulut mereka. Tapi coba tebak. Di rumah sakit ini, nenek menemukan calon istri ke-108 untukmu, dan dia datang dengan bonus kecil di perutnya. Kau serius, Nek? Kau mau aku, CEO Grup Santoso, menjadi ayah tiri anak orang? Lebih baik aku melihat akhir garis keturunan daripada menikahinya. Hacu, siapa yang membicarakan burukku? Sudahlah, aku hanya perlu fokus mencari uang dan melahirkan bayi ini. Sudah kau temukan wanita dari malam itu? Belum. Rekaman keamanan bar sedang rusak malam itu. Satu-satunya yang tertinggal di TKP adalah kartu nama Anda, Pak. Selain itu, tidak ada bukti untuk membuktikan identitas orang lain. Bapak Santoso, ini berkas-berkas untuk kelompok magang baru. Haruskah kita tetap pada rencana semula dan memilih satu sebagai sekretaris CEO? Itu dia. Julian. Julian. Bukannya aku sudah bilang dengan jelas, jangan panggil aku begitu. Asisten Fauzan menyuruh magang mengantar kopi untuk Bapak Santoso. Jelita, sekarang giliranmu. Aku dengar Bapak Santoso benar-benar sulit didekati. Masa iya aku bodoh sampai mau berurusan dengan orang seperti itu? Clara. Dengar, aku terlalu keras waktu itu. Maafkan aku punya kesempatan di sini yang diidamkan semua orang. Mau? Ya, pasti. Jelita, kamu yang terbaik. Kamu selalu memperhatikan aku. Bodoh sekali. Tidak sabar melihatmu mempermalukan diri sendiri.
Oh, Julian. Mia, perhatikan nada bicaramu. Semua rumor tentang kamu impoten, aku tidak percaya sedikit pun. Ya ampun, Julian. Aku akan memberimu anak, Julian, untuk meneruskan nama keluarga Santoso. Ya ampun. Aku cuma bukan siapa-siapa di perusahaan, dan aku mendengar sesuatu yang tidak seharusnya, skandal sosialita. Kenapa tasbih ini terasa sangat familiar bagiku? Ayah jahat, pria yang selingkuh itu sampah. Julian. Ayah kotor banget. Hei, kenapa kamu diam saja? Kamu dengar sesuatu? Tentu saja aku dengar. Kamu dengar apa? Ya ampun, aku tidak pernah menyangka. Julian, kamu suka hal-hal seperti ini. Aku bisa mendengar. Aku bisa mendengar suara hatimu berdetak untukku. Liam, keluar sini. Sekarang juga. Julian. Nona Wijaya, ikut saya, silakan, Julian. Apa kamu baru saja melihat ada yang masuk tadi? Iya, sebenarnya, untuk menguji para magang, kami menyuruh mereka bergantian mengantar kopi setiap hari. Suruh dia menemuiku. Baik. Apakah suara itu berasal dari perutnya? Siapa namamu? Ya ampun, dia sangat tampan. Bapak Santoso sama sekali tidak seperti yang dikatakan rumor. Dia langsung menanyakan namaku. Apa dia tertarik padaku? Hei. Bapak Santoso menanyakan sesuatu padamu. Bapak Santoso, Anda seperti dewa Yunani. Aku sangat beruntung punya bos seperti Anda. Sebenarnya, alasan aku bergabung dengan grup Santoso selalu karena aku mengagumi Anda. Diam. Sepertinya Bapak Santoso benar-benar jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Ingin memainkan tropi romansa pria alfa itu, rutinitas diam dan cium aku itu. Diam. Cium aku, kalau begitu aku yang akan mengambil inisiatif. Kenapa sekarang tidak ada suara sama sekali? Keluarkan dia dari sini, sekarang. Ayo. Apa aku sedang mendengar sesuatu? Sepertinya aku harus mendengarkan nenek. Pergi periksa ke rumah sakit. Suatu hari, aku akan menjadi ibu Santoso, seluruh grup Santoso akan menjadi milikku, hahaha. Apa? Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu masih perlu kopi diantar besok? Mulai sekarang, aku yang akan mengurus semua pengiriman kopi. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu, berusahalah untuk dipekerjakan penuh waktu. Terima kasih, Jelita. Bodoh sekali, aku hanya takut kamu akan mencuri kesempatanku untuk berdua saja dengan Bapak Santoso. Oh, iya, mengenai aborsi. Sudahkah kamu memutuskan? Ku dengar Bapak Santoso sangat membenci anak-anak. Semua karyawan yang hamil dipecat. Kamu harus menyingkirkan si bayi secepatnya agar aman. Tidak, Ibu. Tolong jangan singkirkan aku. Oh, Bapak Santoso, area di sana itu adalah tempat para magang baru. Tidak, tolong jangan singkirkan aku. Kumohon. Itu dia. Tidak, jangan gugurkan aku. Tidak. Kamu dengar sesuatu? Aku dengar grup Santoso berkembang pesat. Sepertinya aku berhalusinasi lagi. Ngomong-ngomong, Bapak Santoso, apakah kita sudah memutuskan kandidat? Untuk sekretaris CEO? Besok kamu akan tahu. Maria, teh susumu. Jelita, kamu memang tahu cara mengambil hati orang. Tidak juga. Semua berkat bimbinganmu, Maria. Ngomong-ngomong, Maria, aku dengar Bapak Santoso akan memilih salah satu magang untuk menjadi sekretarisnya. Benarkah? Tentu saja benar. Dan Bapak Santoso yang akan memilihnya sendiri? Dekat memang ada untungnya.
posisi sekretaris Bapak Santoso akan menjadi milikku. Hei, Maria, aku punya gosip, mau dengar? Maria, aku hanya memberitahumu tentang ini. Kamu jangan menyebarkannya. Semua orang tahu kamu, Maria, adalah pusat gosip. Nanti, semua orang akan tahu. Kamu gila, kamu berganti-ganti pasangan. Keluar dari grup Santoso. Sayang, siapa sangka kamu terlihat begitu polos tapi sangat liar di balik pintu. Apa? Apa yang terjadi? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Ayah jahat, ibu menangis. Ayo hibur ibu. Apa cuma aku yang bisa dengar suara bayi itu? Apa itu bayi? Wanita hamil, itu yang bicara. Kamu hamil? Jelita bilang perusahaan memecat karyawan yang hamil. Jangan ada yang tahu soal ini. Aku tidak hamil. Apa aku cuma berkhayal? Aki, siapa dia? Oh, namanya Clara. Dia juga magang baru. Lihat filenya. Dia yang terbaik di angkatan ini. Mau lihat? Tak perlu, sudah diputuskan. Dialah orangnya. Para penjaga ini sama sekali tidak berguna. Mereka sudah mencari lama, tapi masih belum menemukan Clara. Aku harus urus ini sendiri. Nenek buyut, kita bertemu lagi. Clara. Akhirnya aku menemukanmu. Oh, Nenek, ternyata kamu. Kamu diam-diam keluar dari rumah sakit tanpa bilang siapa-siapa. Ibu, Nenek datang ke sini khusus untuk menemuimu. Betul. Aku datang jauh-jauh hanya untukmu. aku, Pulanglah bersamaku, Clara sayangku. dia tidak terlihat terlalu tua. Kok bisa jadi begini? Kasihan. Ayo, kita pulang. Tunggu, Nenek, tunggu sebentar. Gimana kalau begini, biar aku hubungi keluargamu untukmu. Iya. Telepon Julian untukku. Suruh dia datang menemuimu sekarang juga. Dengar, nenekmu ada bersamaku. Kamu harus datang menjemputnya, sekarang. Siapa ini? Apa kamu menculik nenekku? Apa maumu? Sebut harganya. Tidak, tunggu. Jangan telepon polisi. Maksudku, nenek aman di sini bersamaku. Cepat datang jemput dia. Julian, datang ke sini sekarang juga. Dan ambil surat nikahmu. Kalau tidak, Clara dan si bayi akan kabur. Nenek buyut, kamu hebat. Kamu juga hebat, sayang. Ya ampun, nenek ini benar-benar tidak baik-baik saja. Kamu yang urus pemilihan sekretaris CEO. Umumkan. Aku akan pergi menjemput nenek. Ayah datang. Anak yang baik dan pengertian. Nenek. Kenapa nenek di sini sendirian? Dan di mana gadis yang baru saja nenek telepon tadi? Maksudmu Clara? Oh, dia baru saja dapat telepon, katanya ada keadaan darurat, jadi harus segera pergi. Tapi nenek pintar. Nenek dapat nomornya. Telepon dia sekarang. Baiklah. Atas nama Bapak Santoso, saya umumkan sekretaris CEO yang baru adalah Pasti aku. Bapak Santoso sudah memberi tanda yang jelas padaku. Hehe. Clara, selamat. Itu tidak mungkin. Asisten Fauzan, kamu yakin tentang ini? Ini keputusan Bapak Santoso. Kalau ada yang keberatan, sampaikan langsung ke Bapak Santoso.
Bawa aku menemui Bapak Santoso sekarang. Orang yang moralnya rendah sepertimu tidak pantas jadi sekretaris CEO? Asisten Maria, pasti Bapak Santoso tidak tahu kalau Clara suka berganti-ganti pasangan. Jadi, memang dia. Seseorang, tolong ibu. Cepat. Si bayi bilang Clara dalam bahaya. Kita harus selamatkan dia. Nenek, kamu juga dengar? Ya, kita berdua bisa mendengarnya. Suara bayi dari perut Clara. Tidak, aku tidak. Itu tidak benar. Kamu tidak punya bukti. Kamu tidak bisa menuduh Clara secara palsu. Ini buktinya. Clara tidak hanya berganti-ganti pasangan, dia bahkan hamil anak bajingan. Orang seperti dia harus diusir dari grup Santoso, dan jangan pernah dipekerjakan lagi. Tidak. Bayiku bukan bajingan. Keluar, keluar. Keluar dari grup Santoso. Semuanya, berhenti. Ayah sudah datang. Suara itu. Dari perutnya ya. Keluar, pergi. Keluar dari grup Santoso, sekarang. Berhenti, kalian semua, berhenti. Ayah, selamatkan ibu. Nenek buyut, selamatkan ibu. Cepat. Apa yang kalian lakukan? Bagus, ayah sudah datang. Hukum wanita-wanita jahat itu. Clara ini, mungkinkah? Intu, Bapak Santoso, saya perlu melaporkan sesuatu. Clara Dewi menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan posisi sekretaris CEO. sayalah yang memberinya pekerjaan sekretaris itu. Apakah kamu juga ingin melaporkan saya? Begitukah maksudmu? Bapak Santoso, bukan itu maksud saya. Saya hanya memikirkan perusahaan. Clara berganti-ganti pasangan. Dia berganti-ganti pasangan dengan pria sembarangan. Dia sama sekali tidak pantas berada di samping Bapak. Saya tidak berganti-ganti pasangan dengan siapapun. Diam. Siapa yang memberi hakmu bicara di sini? Sejak kapan urusan grup Santoso menjadi urusanmu? Duduk. Kamu baik-baik saja? Claraku sayang, kamu telah dizalimi. Nenek, kamu? Jadi, cucu nenek adalah Bapak Santoso? Bapak Santoso, Ibu Santoso. Jangan biarkan Clara dengan tingkah polosnya menipu kalian. Dia menjual tubuhnya demi uang. Ini buktinya. Bayi di perutnya, siapa yang tahu anak bajingan siapa itu? Kencan itu, benar-benar dia. Bayi yang dikandung Clara adalah milikku. Siapa yang kau sebut bajingan? Apa? Tidak mungkin. Maaf? Kamu ada masalah dengan itu? Tidak, Bapak Santoso. Maksudku, Clara setiap hari bersamaku. Hidup kami tidak ada hubungannya dengan hidup Bapak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin dia mengandung anak Bapak? Pada malam tanggal 19, kamu di mana? Saya tahu, Bapak Santoso. Hari itu, Clara bekerja di lounge cahaya bulan seharian. Dia bahkan tidak melihat Bapak. Saya juga ada di sana malam itu. Kalau seseorang seperti Bapak Santoso masuk, saya pasti tahu. Pernahkah Bapak mengunjungi ruang VIP 1904? Jawab saya. Ayah, kamu jahat sekali. Kamu menakuti ibu. Aku akan menjawab untuk ibu. Dia ada di sana. Begitu. Oh, sayang, jangan hiraukan dia, Clara sayangku. Cucuku hanya punya sifat buruk, itu saja. Mungkinkah Bapak Santoso adalah pria malam itu? Apa aku benar-benar tidur dengan presiden grup Santoso sendiri? Bapak Santoso, Clara hanya mencoba mendapatkan pria kaya, dia bahkan akan menjual diri, dan memalsukan ijazahnya untuk masuk ke grup Santoso. Kita tidak bisa mempekerjakan orang seperti itu di perusahaan. Clara, apa yang ingin kamu katakan? Itu tidak benar, dialah yang menyebarkan rumor ini. Liam, selidiki. Cari tahu siapa dalangnya. Kami sudah dapat, Bapak Santoso.
Pesan itu berasal dari komputer Maria, lalu menyebar seperti api di semua grup chat perusahaan. Clara dibanjiri DM kasar. Hubungi HRD. Pecat semua yang menyebarkan rumor ini. Perusahaan ini tidak ada tempat untuk orang yang menyebarkan rumor. Bapak Santoso, maafkan saya. Saya salah. Saya tahu saya berbuat kesalahan. Semuanya karena dia. Semua yang saya katakan tentang Clara saya dengar semua dari dia. Jelita sudah memberitahuku segalanya. Bawa mereka berdua pergi. Maria, kamu yang berbuat kesalahan, masa bisa menyalahkanku? Aku sahabat terbaik Clara, mengapa aku mau menyakitinya? Benar, kan, Clara? Dia sangat palsu, Ibu. Jangan percaya dia. Bapak Santoso, aku percaya Jelita. Bisakah Bapak memberinya kesempatan lagi? Ibu jadi lemah lagi padanya. Seperti yang kamu inginkan. Ayah juga di bawah telunjuk istri. Lepaskan aku, Jelita. Jalang pengkhianat. Kuharap kamu mampus. Semuanya keluar. Cukup untuk hari ini. Claraku sayang, akhirnya nenek menemukanmu. Pulanglah bersama nenek. Nenek, aku masih ada pekerjaan. Ah, lupakan pekerjaan. Nenek jauh lebih penting. Nenek, jangan menakutinya. Clara, mulai hari ini, kamu akan tinggal di sini. Mirna sudah menyiapkan kamarmu. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Tidak usah, Nenek. Aku sudah menyewa tempat dekat kantor. Seorang pewaris Santoso tidak seharusnya dibesarkan di luar keluarga. Keluarga Santoso hanya punya satu pewaris per generasi. Dan di generasi Julian, sama sekali belum ada anak. Anak yang kamu kandung adalah harapan keluarga kami. Nenek, masalah antara kami berdua seharusnya kami yang selesaikan. Dasar anak bandel. Bicara saja tidak jelas, mau menyelesaikan apa? Aku baik-baik saja. Silakan, lanjutkan. Baiklah, kalian berdua yang mesra bisa urus sendiri. Nenek. Bapak Santoso, tentang malam itu. Malam itu adalah sebuah kesalahan. Lahirkan pewaris Santoso, dan keluarga akan memberikan tunjangan anak. Hidupmu akan terjamin. Alam, tapi untuk hal lainnya, jangan pernah bermimpi. Aku mengerti. Jangan khawatir, Bapak Santoso, aku tahu posisiku. Kenapa ayah bisa begitu kejam pada ibu? Ibu bahkan tidak bisa menatapmu. Sakit melihat ibu seperti ini. Bagus. Aku lelah, Bapak Santoso. Aku mau tidur. Selamat malam. Apa aku terlihat seperti monster? Wah, jadi begini rasanya kehidupan sosialita. Cih, kampungan, kamu memang belum sudah melihat dunia. Aduh, tidak. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja. Minta maaf buat apa? Vas ini adalah barang kesukaan Bapak Santoso, yang paling dia sukai. Aku akan ganti, sumpah. Oke? Aku akan beli yang persis sama. Kamu. Mampukah kamu membelinya? Vas ini harganya $6 juta. Lihat dirimu, orang miskin. Semua pakaian yang kamu kenakan, bahkan tidak sampai $20. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Bapak Santoso lihat dari orang sepertimu. Mirna, cukup. Dia sedang mengandung pewaris emas di perutnya. Dia cuma bisa masuk ke sini karena hamil duluan. Sekarang dia merasa dirinya hebat. Kurasa Bapak Santoso hanya sedang bersenang-senang dengannya. Dia akan segera bosan. Kalau dia mau jadi ibu Santoso, dia harus punya kemampuan. Nona Dewi, lebih baik kamu istirahat dulu.
Aku yang akan urus kekacauan ini. Kamu cuma memanjakannya. Dia pikir karena dia hamil, dia bisa berbuat semaunya di keluarga Santoso. Tidakkah dia tahu posisinya? Belum lagi, Bapak Santoso tidur di kamar terpisah. Jelas dia ingin mengambil bayi dan mencampakkan ibunya. HMPH. Memang begitulah Mirna. Dia sudah bersama keluarga Santoso lebih dari 20 tahun. Dia melihat Bapak Santoso tumbuh besar. Tolong jangan dipikirkan. Masuk. Bapak Santoso. Ayah, akhirnya ayah datang. Ayo bela ibu. Jadi, sudah betah tinggal di keluarga Santoso? Iya. Lumayan. Ibu bohong, sama sekali tidak enak. Mirna itu terus-terusan menindasnya. Dan kamu bilang ini, lumayan? Keluarga Santoso tidak sampai serba kekurangan. Sampai harus membuatmu pakai selimut setipis ini. Bapak Santoso. Bapak Santoso. Santai saja, aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Lagi pula, kamu juga tidak begitu istimewa. Aku tidak tertarik padamu. Ayah bohong, ibuku yang terbaik di dunia. Masa sih kamu tidak tergoda dengan kecantikan seperti ini yang ada di depan matamu? Kecuali kalau kamu memang... Diam! Bapak Santoso, aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak sedang bicara denganmu. Ayah membentak si bayi. Si bayi mau nangis. Istirahatlah, aku ada urusan, Dory. Apa yang terjadi hari ini? Itu si cewek baru, Clara Dewi. Dia memanfaatkan kehamilannya untuk membuat masalah di keluarga Santoso. Menurutku jalang licik seperti dia, sebaiknya diusir sesegera mungkin. Begitukah? Kamu yang cerita. Yang memecahkan vas itu adalah Nona Dewi. Yang memecahkan vas itu adalah Nona Dewi. Tapi Mirna yang menjebaknya. Lihat kan, Bapak Santoso, ini kan vas favorit Bapak. Dijual dirinya pun dia tidak akan bisa membayarnya. Begitukah caramu bicara padanya? Rekaman keamanan menunjukkan kalau Mirna yang mengutak-atik vas itu. Aku tidak. Rekaman keamanan menunjukkan bahwa vas itu dirusak oleh Mirna. Aku tidak melakukannya. Mirnalah yang, sebelumnya, menempatkan vas itu di posisi yang akan ditabrak Nona Dewi saat dia berdiri. Kamu juga mengganti kebutuhan sehari-hari yang kamu siapkan, menukar selimut bulu angsa dengan selimut musim panas. Oh iya, pagi tadi, aku melihat Mirna diam-diam mengirim paket untuk anaknya, yang terlihat seperti selimut bulu angsa. Tidak, bukan begitu kejadiannya. Kami punya saksi dan bukti. Beraninya kamu masih menyangkal? Ya, aku yang melakukannya. Terus kenapa? Aku hanya ingin dia tahu bahwa menjadi nyonya keluarga Santoso tidaklah mudah. Aku ingin dia mundur. Bapak Santoso, semua ini kulakukan untuk kebaikan Bapak. Sejak kapan kamu berhak mengambil keputusan tentang urusanku dan melampaui batas, mengingat keluarga Santoso tidak membutuhkan pelayan sepertimu? Bapak Santoso, aku tidak akan mengulanginya lagi. Bapak Santoso. Bapak Santoso. Suara apa itu? Ribut sekali. Membangunkan si bayi dari tidurnya. Oh, itu detak jantung ayah. Ibu Santoso, Ibu harus membelaku. Ibu Santoso, Anda harus mendukung saya dalam hal ini. Ibu Santoso, saya sudah bersama keluarga Santoso, bekerja keras sepanjang hidup saya selama puluhan tahun. Saya praktis membesarkan Bapak Santoso sendiri. Dia mengusir saya karena perempuan murahan. Dia bersikeras mengusir saya. Berdiri. Sekarang,
Ceritakan apa yang terjadi. Saya hanya memikirkan yang terbaik untuk Bapak Santoso. Saya tidak pernah menyangka dia akan kehilangan akal sehatnya karena si perusak rumah tangga itu. Perusak rumah tangga? Apa maksudmu Julian sedang menjalin hubungan dengan orang lain selain Clara? Katakan, siapa dia? Saya akan menyelidiki ini sampai tuntas. Dia itu Clara Dewi. Saya. Oh, Clara, ternyata kamu. Ibu Santoso. Saya sudah bersama keluarga Santoso selama puluhan tahun. Saya sudah membuktikan diri saya, begitu Clara datang. Dia membuat Bapak Santoso menyalahkan saya untuk segalanya. Saya tahu kamu sudah bersama keluarga ini selama bertahun-tahun dan kamu sudah bekerja keras. Tapi masalahnya, Julian tidak menyalahkan orang tanpa alasan. Selain itu, saya kenal Clara. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kemarilah, Clara sayangku. Mendekatlah padaku. Baik. Kenapa si jahat ini masih di sini? Tapi ayah sudah memecatnya kemarin. Ibu Santoso, apakah Anda akan mengusir saya? Kalau dia tetap di sini, dia akan mengusir ibu dari rumah ini. Orang jahat besar itu menjebak ibu dan menyakitinya. Ayo nenek tua jahat, usir dia. Beraninya kamu memperlakukan Clara seperti ini? Nenek. Masih di sini? Apa kamu menunggu saya memanggil satpam untuk membuangmu ke jalanan? Saya pergi. Saya akan pergi sekarang juga. Dengarkan, kalian semua. Clara adalah nyonya rumah sekarang. Jika saya tahu ada di antara kalian yang menunjukkan sikap tidak hormat sedikit pun padanya, kalian akan bernasib sama seperti Mirna diusir dengan malu. Hebat nenek buyut, kamu keren. Selamat siang, Ibu Santoso. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Nenek. Nenek terlalu baik, sungguh. Sungguh tidak perlu. Begitu si bayi lahir, aku akan meninggalkan keluarga Santoso. Siapa bilang kamu akan pergi? Aku sudah memutuskan kamu adalah menantu perempuanku. Tidak ada yang bisa menyuruhmu pergi. Itu ayah. Sekarang kamu, fokus saja untuk istirahat dan menjaga diri. Julian yang nakal itu, aku akan pastikan dia mendapat pelajaran. Oh, aku hampir lupa hal utamanya. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Bawa masuk. Hadiah? Ini adalah akta properti untuk 3 penthouse mewah di pusat kota dan sebuah rumah mewah di pinggir kota. Ditambah 5 mobil sport edisi terbatas, sebuah jet pribadi, dan perjanjian pengalihan saham sebesar 20% dari grup Santoso. Semuanya agak terburu-buru, jadi aku tidak sempat mendapatkan lebih banyak. Tidak, Nenek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah, Clara sayangku. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Ayo, aku akan mengajakmu untuk membeli beberapa baju baru. Ayo pergi. Nenek. Ayo, mari. Bungkus semua ini untuk Clara. Oh, cantik sekali. Clara sayang kita terlihat memukau dengan pakaian apapun. Nenek, ini sudah lebih dari cukup. Aku masih merasa ini belum cukup. Bungkus semua barang baru dari koleksi musim ini. Clara sayangku, kamu hanya pantas mendapatkan yang terbaik. Ayo pergi. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Nah, tas-tas tangan ini. Kecuali yang itu, semua barang baru di toko kamu, bungkus semuanya. Antarkan ke kediaman keluarga Santoso. Nenek? Siapa di sana? Kurang ajar. Tidak bisakah kalian membiarkan orang berbelanja dengan tenang? Jelita? Clara? Kamu sedang apa di sini? Clara, kamu lagi ngapain di sini? Nenek, ini temanku, Jelita. Jelita. Ini Nenek Julian. Senang bertemu Anda, Ibu Santoso. Nenek buyut itu wanita jahat. Nona Putri, kita tidak sedekat itu. Lebih baik kita menjaga jarak. Kamu sangat beruntung, Clara. Dimanjakan Julian dan Ibu Santoso seperti itu. Tidak seperti aku. Aku cuma bisa lihat-lihat.
Tas pun tak mampu beli. Dia berlagak polos. Hei, Clara, aku tahu tempat seru lainnya. Ayo, aku ajak kamu ke sana. Jelita, kita pergi dulu. Ayo pergi. Tas yang kamu suka, mereka tidak jadi beli, masih mau. Bawa pergi. Kenapa aku selalu dapat sisa-sisa Clara Dewi? Clara Dewi, kamu akan dapat balasannya. Nenek buyut, tadi keren banget. Wanita jahat itu terus nyuruh ibu untuk menggugurkanku. Dan ibu masih mengira dia benar-benar baik. Aku harus ingatkan Julian untuk mengawasinya. Ada apa, Nenek? Baiklah, ayo pergi. Nenek, yakin ini tempatnya? Pasti. Ayo, kita menari. Kesenangan yang sesungguhnya belum datang. Julian kita itu membosankan. Nenek di sini untuk menunjukkan kesenangan yang sebenarnya. Halo, Putri. Sedang bersenang-senang? Seru ya? Bapak Santoso. Julian, kamu ngapain di sini? Nggak ganggu acara kami. Atau gimana? Aku bawa dia ikut aku. Nenek, udahan deh sama panduan online yang tipu-tipu itu. Julian kita akhirnya mulai paham caranya main. Kalau nenek bikin kamu kena masalah lagi, langsung telepon aku aja. Oke. Satu hal lagi, aku nggak mau kamu jadi akrab sama cowok lain. Lihat ayah cemburu. Biar aku jelaskan, aku nggak cemburu. Aku cuma khawatir itu nggak baik untuk pengaruh prenatal si bayi. Baiklah. Aku nggak pernah nyangka Bapak Santoso punya sisi lembut kayak gitu. Ayo pergi. Clara, kapan kamu balik ke kantor? Bapak Santoso sama nenek suruh aku istirahat di rumah beberapa hari. Nggak boleh gitu. Kamu harus kerja, Clara. Gimana kalau suatu hari mereka pecat kamu bahkan nggak akan bisa beli susu formula bayi. Itu nggak akan terjadi. Aku percaya Bapak Santoso, dia nggak akan melakukan itu. Ya sudah kalau begitu. Nikmatilah hidup mewahmu bersama keluarga Santoso, kamu akan menyesal suatu hari nanti. Ngomong-ngomong, Clara, kamu belum pemeriksaan prenatal kan? Besok aku antar kamu. Makasih, Jelita, kamu baik banget. Wajahmu merah semua. Kamu demam? Mau aku panggilkan dokter? Enggak apa-apa. Kata ayah dia nggak cemburu, tapi dia udah pamer pesonanya langsung di depan ibu. Besok ada rencana apa? Jelita mau ajak aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan prenatal. Aku ikut saja. Hah? Bapak Santoso, Bapak sebaiknya fokus kerja saja. Aku pergi untuk si bayi, bukan untukmu. Tidurlah.
Selamat pagi, Bapak Santoso. Kenapa bangun pagi-pagi sekali hari ini? Bapak dan nenek sudah sangat baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan kalian, jadi aku cuma melakukan hal kecil yang bisa kulakukan. Ini disebut baik? Hanya Tuhan yang tahu apa yang sudah dia alami. Bapak Santoso, coba bubur seafood yang kubuat. Pertama kali buat, jadi, semoga enak. Enak. Ini, ambil kartu ini. Beli apa saja yang kamu mau. Itu tidak perlu, Bapak Santoso. Bapak sudah terlalu banyak membantuku. Ambil. Aku cuma tidak mau kamu pelit ke si bayi. Kamu hebat, Ayah. Awas, awas. Wanita jahat itu menyuap dokter untuk menggantinya jadi aborsi. Clara sudah menunggu lama sekali. Kenapa lama sekali? Bapak Santoso ngapain di sini? Aku yang urus ini, Clara. Bapak Santoso bisa kembali sekarang. Nona Putri, buru-buru sekali mengusirku dari sini. Menyembunyikan sesuatu lagi? Tentu saja tidak. Bapak Santoso, Bapak sudah cukup sibuk. Biarkan aku yang menangani hal kecil ini. Begitu ya. Clara Dewi, mana yang Clara Dewi? Itu aku. Hei, hanya wanita hamil itu yang perlu masuk. Keluarga, mohon tunggu di luar. Untung aku sudah bicara dengan dokternya. Clara, begitu kamu keluar dari sana dan Bapak Santoso melihatmu setelah kamu kehilangan bayi itu, dia tidak akan pernah menahanmu. Hehehehehe. Kamu. Perutmu? Dokter bilang si bayi sangat sehat. Tidak mungkin. Tapi aku sudah mengatur. Ah, Bapak Santoso. Hehe. Terima kasih atas kerepotannya. Bukannya seharusnya Dr. Wood yang periksa hari ini? Kenapa jadi kamu? Bapak Santoso khawatir dengan Ibu Santoso, jadi dia mengatur sebelumnya. Dokter terbaik di rumah sakit ini, saya sendiri, yang memeriksa Ibu Santoso. Sedangkan Dr. Hughes, dia dilaporkan karena menerima suap dan telah diberhentikan oleh Dewan Rumah Sakit. Ah, Bapak Santoso, sekali lagi terima kasih atas peralatan yang Bapak donasikan ke rumah sakit. Saya jamin, kami akan memastikan Ibu Santoso mendapatkan persalinan yang aman. Hebat. Berkat persiapan Ayah, rencana wanita jahat itu gagal. Ayo pergi. Oke, ayo pergi. Kebetulan yang gila sekali. Hampir seperti ada seseorang yang sengaja melawanku. Kamu beruntung kali ini. Tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Aku ada rapat siang ini. Aku perlu ke kantor dulu. Tunggu sebentar. Aku akan menyuruh supir mengantarmu pulang. Halo? Apa? Aku sedang dalam perjalanan. Ibu. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan berani-beraninya kau membawa sial. Ayo, sapa dia. Halo, orang tua itu. Hei, kau anak nakal sialan. Omong kosong apa itu? Kenapa kau panggil dia orang tua itu? Panggil dia Guntur. Lihatlah anakku ini. Cantik parasnya, tubuhnya juga bagus. Dan kau pikir 60.000 rupiah saja terlalu mahal. Begitu dia keluar dari pintu ini, di mana lagi kau akan dapatkan tawaran sebaik ini? Tidak terlalu mahal. Ibu, sedang apa kau ini? Mencarikan jodoh untukmu. Kamu sudah lulus kuliah, tapi masih numpang hidup dariku. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi ketika kau bilang sakit parah, itu semua bohong. Hanya untuk menjualku kepada orang tua ini untuk uang mahar. Berhenti buang waktu kita dengannya. Uang dulu, baru dapat gadisnya. Guntur, 60.000 rupiah itu murah. Tinggalkan uangnya. Bawa dia. Setuju.
Apakah dia sudah pulang? Dia, Oh, maksudmu Ibu Santoso? Sopir bilang dia dapat telepon dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. aku punya firasat buruk. Siapkan mobil. Aku akan ke rumahnya sendiri. Oh, dan suruh beberapa orang untuk cari tahu apa yang disukai orang tuanya. Ini pertama kalinya aku berkunjung. Harus bawa oleh-oleh, kan? Bapak Santoso, saya menemukannya. Ini bukan yang kita harapkan. Ibu Santoso tumbuh besar dengan mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya sendiri, dia membiayai sekolahnya sendiri, dan beasiswanya disita untuk melunasi utang. Setelah lulus dan mulai bekerja, orang tuanya masih menumpang hidup darinya. Selesaikan cucian ini, atau tidak ada makan malam untukmu. Ibu, aku lapar sekali. Aku belum makan selama 2 hari. Kalau bukan karena harus membesarkanmu, apakah keluarga kita akan semiskin ini, dan kamu masih mau makan malam? Kerjamu cuma makan, makan, makan. Semoga kamu tersedak. Pergi, bawa ini dan cucilah. Yang benar saja, ini saja tidak bisa. Untuk apa kamu ada di sini? Ambil semuanya. Sekarang. Cepat. Berhenti menangis. Kamu menghabiskan semua keberuntungan kita dengan tangisanmu. Nangis lagi, dan aku akan menyobek mulutmu. Sekarang pergi cuci semua isi baskom ini. Jadi beginilah cara dia hidup selama ini. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak penderitaan yang dia alami. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Bawa beberapa orang ke tempat Clara, dan beritahu para kreditur 2 orang tua bodoh itu bahwa ada pekerjaan untuk mereka. Clara, tunggu saja aku. Kamu sudah ambil uangnya, jadi kamu ikut Guntur hari ini. Sekarang, Guntur, kamu harus memperlakukan sayangku dengan baik. Aku tidak mau. Jalang kotor, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya melawan ibu? Jangan pukul mukanya. Sayang sekali kalau rusak. Hei, Dia kenapa? Apa dia jijik sama aku? Tidak, tidak. Dia cuma kebanyakan makan. Mana mungkin dia jijik sama kamu? Hahaha. Oh, Nah, baru benar. Ibu, aku hamil. Apa? Hamil? Dia cuma barang bekas? Dan kamu berani minta 60.000 rupiah? Hah? Kamu mau nipu aku? hei, Guntur, tenang dulu. Anakku ini perawan suci. Mana mungkin dia hamil? Jangan dengarkan omongannya. Aku tidak peduli siapa yang menghamilimu atau bajingan siapa yang kamu kandung. Besok, kamu harus menggugurkannya. Pernikahan ini tetap berlangsung hari ini. Kalau kamu merusak ini untukku, kamu akan lihat apa yang kulakukan padamu. Tidak mungkin. Baik, kamu tidak mau melakukannya. Kalau begitu, akan kutunjukkan caranya untuk menyingkirkan bajingan ini. berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aduh, kamu bikin aku kaget. Syukurlah ayah sudah datang. Ayah, hancurkan semua penjahat yang menyakiti ibu. Siapa? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Kalian semua. Dengar, aku peringatkan kalian. Kalau kalian tidak mundur, aku akan panggil polisi. Aku akan buat kalian ditangkap karena masuk tanpa izin. Maafkan saya. Saya terlambat. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang kamu lakukan dengan istriku? Istri kamu? Maaf Pak, saya gagal. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak perlu menjelaskannya. Akan dilaksanakan, Pak?
Dengarkan dan ingat ini, mulai sekarang, jangan pernah lagi kamu muncul di sekitar Clara Dewi lagi. Atau lain kali tidak akan segampang ini. Siapa kamu? Mau dibawa kemana, Clara? Kamu siapa sih? Minggir. Tidak mungkin. Kecuali kamu turunkan dia. Aku ulangi sekali lagi. Minggir. Aku tetangganya. Kami tumbuh besar bersama. Dan aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tidak mungkin, aku biarkan kamu membawanya. Tetangga, simpan khayalanmu untuk dirimu sendiri. Clara adalah wanita saya. Ella. Aku tidak percaya. Clara bukan tipe perempuan yang suka berganti-ganti pasangan. Apa yang terjadi antara kami? Bukan urusanmu. Itu mobil Maybach. Kamu sebenarnya siapa? Aku baru aja mimpi. Kalau Julian lagi cium aku. Cuma khayalanku aja. Ayah suruh kamu lebih banyak senyum. Lihat, ibu masih takut sama kamu. Gue kok bisa ada di sini? Aku inget tadi. Gimana perasaanmu? Masih sakit? Kalau mau nangis, sandar aja sama aku. Sejak kecil, aku nggak pernah tahu rasanya. Dikasih sayang orang tua. Aku selalu mikir, itu karena aku nggak cukup baik. Jadi aku kerja keras banget, belajar, masuk kuliah, cari kerja sambilan. Semua cuma buat dapetin perhatian mereka. Tapi aku nggak pernah nyangka. Mereka nggak pernah sayang aku sama sekali. Beberapa orang emang nggak layak dapetin cintamu. Tapi, di dunia ini, selalu ada orang yang bakal benar-benar mencintaimu. Bapak Santoso? Ini bukan rumah keluarga Santoso. Kita mau ngapain di sini? Hari ini ulang tahun nenek. Pesta ulang tahunnya di rumah lama. Nah, Apa? Tapi aku nggak bawa apa-apa. nenek nggak peduli soal itu. Lagi pula, si bayi yang kamu kandung, itu hadiah terbaik yang dia minta. Terus ngapain kita ke sini? Matamu, semerah mata kelinci. Kalau nenek lihat kamu kayak gini, dia bakal kira aku nakalin kamu. Halo, Bapak Santoso. Dari mana kamu nemu cewek cantik kayak gini? Jangan banyak omong, langsung kerja. Oke. Siapa yang berani ganggu miliarder yang tak tersentuh? Aku antar dia ganti baju dulu. Ini pertama kalinya aku pakai gaun. Kelihatannya aneh nggak? Ayah, ibu lagi ngomong sama ayah. Kamu cantik sekali, Clara. Aku ketemu tetanggamu di lantai bawah tadi. Itu yang dia panggil kamu. Oh, maksudmu Leo? Kamu manggil dia apa? Ya Leo aja. Dia lebih tua 7 tahun dariku. Kami tumbuh besar bersama. Dia selalu jagain aku waktu kita kecil. Bapak Santoso, kita nggak telat ya? Kita harus pergi. Ceh, kamu manggil dia Leo, tapi aku Bapak Santoso. Haha, ayah cemburu. Bukan begitu. Aku cuma mikir, kita udah kenal cukup lama sekarang. Mungkin kita bisa lebih santai aja. Terus kamu mau aku manggil apa? Ibu, mau kamu manggil dia suamiku. Ibu. Panggil aja namaku. Julian? Clara. Ayo pergi, kita bakal telat.
Dia udah tinggal sama cewek misterius. Serius? Tapi kan katanya Julian impoten. Impoten. Cewek itu hamil dan tinggal sama keluarga Santoso. Mia, kan kamu dekat sama Bapak Santoso. Kamu tahu soal ini. Julian impoten cuma rumor doang. Tapi cewek itu cuma pemburu harta yang mau masuk ke keluarga Santoso. Dia bukan apa-apa. Hanya aku. Calon ibu Santoso di masa depan. Iya benar. Mia, kita sama Bapak Santoso udah dekat dari kecil. Ikatan kayak gitu. Masa iya dia ninggalin kamu buat orang udik? Wah, Siapa gadis cantik yang menakjubkan itu? Dia benar-benar cantik luar biasa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bukan dari kalangan kita. Lihat itu, pria yang bersamanya. Bukankah itu pewaris Santoso? Mungkinkah dia? Hanya orang bukan siapa-siapa yang mencoba menjadi sosialita palsu. Mengira dia sudah dapat jackpot. Tepat sekali. Kamu dan Bapak Santoso jauh lebih cocok satu sama lain. Dan Ibu Santoso, sebagai wanita berkelas, pasti lebih memilih menantu perempuan dari latar belakang yang serasi sepertimu. Tentu saja. Hei, Berhasil dengan sempurna, kan? Nenek, kalung giok hijau kekaisaran bergambar guanyin ini, aku menyuruh orang mencarinya dengan susah payah khusus untuk nenek. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu, serta memiliki keluarga besar yang bahagia. Kamu sangat perhatian. Julian. Maya Wijaya. Sudah kukatakan sebelumnya, perhatikan tingkah lakumu di acara seperti ini. Panggilan seperti itu, jangan pernah digunakan lagi. Jangan digunakan lagi. Hebat ayah, ajari jalang bermuka dua itu pelajaran. Clara, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Benar-benar memikat perhatian. Benar, kan, Julian? Nenek, aku buru-buru ke sini hari ini, jadi tidak membawa hadiah. Kehadiranmu adalah hadiah terbaik. Harapan ulang tahunku adalah segera memiliki cicit yang gemuk. Terima kasih semua telah hadir dalam perayaan ulang tahunku. Hari ini, aku punya kabar gembira untuk diumumkan. Keluarga Santoso kita telah bertambah. Dengan ini aku umumkan. Menantu perempuan keluarga Santoso adalah Mia, apa nenek akan mengumumkan kamu sebagai Ibu Santoso? Ayo naik. Clara Dewi. Itu Clara. Clara, kemarilah. Datang ke nenek, sayang. Beraninya dia? Kenapa dia boleh berdiri di samping Julian? Garis keturunan keluarga Santoso kami tipis. Untungnya, kami punya Clara untuk melanjutkan garis keturunan keluarga kami. Mulai saat ini juga, kami akan menambahkan Clara ke dalam daftar keluarga. Saya keberatan. Nenek, Clara cuma anak nakal liar. Dia sama sekali tidak pantas untuk Julian. Hanya Julian dan saya yang cocok sempurna. Keluarga Santoso tidak menikah demi status. Kami menghargai karakter. Nenek, kalian semua sudah sepenuhnya tertipu olehnya. Saya menemukan ayahnya seorang penjudi, dan ibunya seorang pencuri. Dengan orang tua seperti itu, anak seperti apa yang bisa dia miliki? Seorang santo. Dia mungkin juga pencuri, sampah kelas rendah. Nona, kita bahkan belum pernah bertemu. Saya tidak tahu kenapa kamu sangat memusuhi saya. Tapi, tolong hormati saya. Hormat? Kamu pikir baju baru bisa membawamu ke kalangan atas? Jangan naif.
Berbicara dengan saya itu di atas kedudukanmu. Ayah, Nenek buyut, tolong ibu, cepat. Clara adalah pemburu harta. Siapa tahu trik kotor apa yang dia gunakan untuk hamil dengan anak Julian? Satu-satunya tujuannya adalah untuk menipu keluarga Santoso dari kekayaan mereka. Diam mulutmu. Seluruh rencananya adalah untuk menipu harta keluarga Santoso. Diam! Maya, kalau kau berani bicara omong kosong itu lagi, aku akan buat kau menyesal. Julian, bagaimana bisa kau membentakku karena seorang orang luar? Keluarga kita sudah berteman lama, dan kita punya banyak kerja sama bisnis. Baru minggu lalu, kita menandatangani kesepakatan senilai 40 juta dolar. Keluarkan pengumuman. Batalkan semua kesepakatan dengan keluarga Wijaya, efektif segera. Apa? Dia tidak seharga 40 juta dolar. Nilai dia, akulah yang menentukan. Setiap aset keluarga Santoso dan diriku sendiri hanya milik Clara. Sedangkan untukmu, Nona Wijaya dan aku tidak pernah dekat. Kita tidak punya hubungan sebelumnya. Dan tidak akan ada di masa depan. Jangan ganggu ibuku. Dengan ayah dan nenek buyut di sisinya, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Apa hebatnya dirimu? Bagaimana bisa kau membuat Julian memutus semua hubungan denganku karena dirimu? aku juga tidak tahu. Mungkin karena tubuhku yang seksi? Masih bercanda, Clara sayangku, sepertinya dia sama sekali tidak terganggu. Nona Wijaya, tolong bawa pulang hadiah yang kau bawa ini. Adapun hadiahmu, aku tidak membutuhkannya. Nenek, aku hanya ingin nenek melihat sifat aslinya. Jangan panggil aku begitu. Julian, katakan sesuatu. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Maya, iya, perhatikan nada bicaramu. Kalian semua memihaknya. Baiklah, sempurna. Aku pergi dari sini. Senang sekarang? Julian, tolong aku. Siapa sangka Nona Wijaya bisa jadi begitu? Tidak tahu malu? Yah, dia. Dia sendiri yang cari masalah. Pasangan bahagia itu baik-baik saja, dan dia malah ikut campur. Oh, Apa yang lucu? Terus saja menatap? Nanti aku cungkil matamu. Bapak Santoso, kau bisa lepaskan sekarang. Ayah benar-benar jatuh cinta padanya. Jangan hiraukan apa yang Maya katakan hari ini membuatmu sedih. Mengerti? Bapak Santoso, kamu hanya mengatakan semua ini untuk menyelamatkan muka keluarga Santoso. Santai saja, aku tidak akan. Sudah kubilang, jangan panggil aku Bapak Santoso. Baiklah, baiklah. Julian, tapi penampilanmu hari ini sangat bagus. Kamu hampir membuatku percaya. Clara, bagaimana jika aku sungguh-sungguh maksud setiap katanya? Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Ada apa? Bapak Santoso, ada yang menghalangi jalan. Tetaplah di sini. Aku yang akan urus. Mengerti? Kamu lagi. Apa yang kamu lakukan pada Clara? Kenapa rumah keluarganya dikosongkan? Apa kamu menculik Clara? Leo, kan? Kamu benar-benar anjing penjilat yang bandel. Clara ada di dalam mobil. Keluarkan dia sekarang. Clara. Kamu baik-baik saja, Clara. Leo, kamu ngapain di sini?
Aku lihat, orang tuamu, dibawa pergi. Aku sangat khawatir. Lalu aku dengar ada orang, melihatmu di pesta keluarga Santoso. Jadi aku pikir, datang dan lihat apakah aku bisa menemukanmu. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Leo. Kamu yakin, Clara, jangan ragu untuk minta tolong. Kalau ada yang mengancammu, kamu harus beritahuku, bahkan jika nyawaku taruhannya. Aku akan membantumu. Aku benar-benar baik-baik saja. Clara, aku sudah lama ingin mengatakan ini. Aku selalu punya perasaan padamu. Tapi karena keluargamu, orang tuaku tidak pernah menyetujui kita bersama. Ayah, lakukan sesuatu. Ibu akan dibawa pergi. Clara, aku sudah membuat keputusan. Kali ini, apapun yang mereka katakan, aku akan bersamamu. Siapa kau? Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau menyentuh wanita aku. Wanita kamu, Clara, benarkah? Oh, tidak, bukan begitu. Aku dan Bapak Santoso cuma rekan bisnis. Tapi tunggu, kalau gitu, gimana dengan hari itu? Aku lihat dia, waktu kamu lagi tidur, mencuri cium. Apa? Dia mencuri cium? Jadi itu bukan mimpi. Dasar orang aneh. Aku tahu kamu yang menyakiti Clara. Dasar apa yang kau punya? Waktu Clara disiksa orang tuanya, kau di mana? Waktu dia keluar di malam musim dingin yang membekukan mengantar pesanan makanan, kau di mana saat itu? Sekarang kau datang tiba-tiba mau mengambil untung. Lalu kamu sendiri? Kamu cuma memanfaatkan kekuasaanmu untuk memaksa Clara bersamamu. Clara sama sekali tidak mencintaimu. Kamu pikir, kamu siapa? Kamu pikir karena kamu kaya, dia sama sekali tidak mencintaimu. Berhenti berkelahi, kalian berdua. Leo, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi, Leo, aku selalu hanya menganggapmu sebagai kakak. Aku mengerti. Kalau kamu berani menyakiti Clara, aku akan membuatmu membayarnya. Sakit? Aduh. Kalau sakitnya segitu, lain kali, jangan coba-coba jadi pahlawan. Aku ingin mendengar kamu mengatakannya. Apa? Cara kamu memanggilnya. Julian. Mungkinkah Bapak Santoso? Tidak, mana mungkin. Aku tidak boleh membiarkan pikiranku melayang begini. Penampilan Bapak Santoso memang sangat luar biasa, sangat tampan, ya ampun. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Karena aku tidak bisa tidur, mending aku bangun dan melakukan sesuatu. Bapak Santoso. Julian, aku cuma mau minta tolong sedikit. Kamu harus janji, ya? Silakan. Aku mau kembali bekerja. Kamu pikir aku, sang CEO, tidak mampu menafkahimu? Kamu sedang hamil dan masih mau bekerja? Bukan. Aku cuma sangat bosan di rumah seharian, cuma ingin melakukan sesuatu. Tada. Ini shawl yang aku rajut semalam. Anggap saja sebagai hadiah kecil untuk bos. Semoga kamu suka. Merah, lemari ayah cuma ada yang hitam, putih, dan abu-abu. Dia benci warna-warna cerah seperti ini. Jadi? Aku suka. Apa yang membuat ayahku yang dingin berkata seperti itu? Itu cinta.
Bagaimana dengan aku kembali bekerja? Aku akan mengizinkanmu kembali bekerja. Tapi kamu harus tetap berada di tempat yang bisa aku lihat setiap saat. Siapa? Misi diterima. Ya ampun, pria ini terlihat sangat tampan saat tersenyum. Ah, aku tidak tahan lagi. Jantungku hampir copot. Belum pergi? Datang? Kamu pasangkan untukku. Ya, bos. Perintahmu adalah perintahku. Lihat, bukankah itu Bapak Santoso dan Clara? Ya ampun, mereka terlihat sangat sempurna bersama. Aku sudah mendukung mereka. Bodoh, kalian buta atau apa? Oh, iya. Hei, Jelita, bukankah kamu dan Clara sahabat dekat? Kamu harus minta dia untuk berbagi cerita. Gimana caranya dia bisa mendapatkan pria seperti Bapak Santoso? HMPH. Hah? Hah, apa? Aku sudah melihat proposal kreatifmu dari masa kuliah. Kurasa kamu punya bakat yang nyata. Jadi, perusahaan punya proyek baru yang akan datang. Mereka ingin kamu yang memimpin. Benarkah? Aku sangat tertarik. Tapi jujur saja, pengalamanku belum banyak. Jangan khawatir. Kalau ada yang tidak kamu pahami, langsung tanya saja padaku. Bagus sekali. Terima kasih, Julian. Ayah akhirnya paham. Sekarang dia tahu cara membuat ibu bahagia. Mau makan siang apa? Aku akan suruh Lutfi membelikannya. Tidak usah. Aku makan di kantin saja. Kalau begitu aku ikut denganmu. Oke. Kalau Clara bisa melakukannya, kenapa aku tidak? Memangnya apa istimewanya dia hamil? Aku juga bisa. Begitu aku mengandung anak Bapak Santoso, dia akan tersingkir. Clara, lihat siapa yang akhirnya muncul. Aku sangat merindukanmu. Wanita jahat itu datang lagi. Siaga merah, siaga merah. Clara, akhirnya muncul juga di kantor, ya? Aku sangat merindukanmu. Aduh, wanita jahat sudah kembali. Siaga merah, siaga merah. Tidak pernah terpikir kalau kamu dan Bapak Santoso bisa sedekat ini, dan secepat ini, dan kamu bahkan bisa membuat Bapak Santoso rela pergi ke kantin. Tapi sangat cocok untuk rencanaku yang kecil ini. Clara, untuk makan siang, ayo kita pergi ke kantin bersama. Baik. Bapak Santoso juga ikut. Suatu kehormatan. Bisa makan siang dengan Bapak Santoso. Bagus, Ayah. Jangan berani-beraninya memberinya satu kesempatan pun. Jangan sekali-kali melirik ke arahnya. Clara, aku dengar. Hari ini ada sup ayam di kantin. Biar aku ambilkan semangkuk untuk kamu coba. Tiga kali lipat dosisnya seharusnya cukup. Tidak mungkin kamu bisa menolak ini, Bapak Santoso. Yang mana punyaku? Seharusnya yang ini. Ini punyamu. Dan untuk Bapak Santoso. Tidak, terima kasih. Clara, lihat Bapak Santoso. Dia mungkin menganggapku tidak selevel dengannya, bahkan tidak mau menyentuh sup yang kutuang. Sebenarnya cukup enak.
Kamu harus mencobanya. Benar, Bapak Santoso. Minum selagi masih hangat. Dapat dia. Halo? Asisten Fauzan? Apa? Aku segera ke sana. Ada apa? Asisten Fauzan bilang ada masalah dengan proyekku. Aku harus pergi memeriksanya. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Aku tidak bisa terus mengandalkanmu untuk memperbaiki setiap hal kecil untukku. Kesempatanku akhirnya tiba. Ya, Bapak Santoso, bagaimana perasaanmu sekarang? Merasa kepanasan dan gelisah? Seperti perlu mendinginkan diri. Apa yang terjadi? Apakah obatnya belum bekerja? Tunggu sebentar. Kenapa aku merasa sangat panas? Bapak Santoso? Bapak Santoso? Tunggu aku. Ada apa, Nona muda? Akhirnya ku tangkap. Beri aku anakmu ya. Baik, aku akan merawatmu sekarang. Jadi, masalahnya selesai? Tentu saja. Begitu aku turun tangan, semuanya jadi mudah. Clara kita memang yang terbaik. Wah, Kamu siapa? Jangan mendekatiku. Di mana Bapak Santoso? Sekarang tidak mengenaliku? Tadi kamu memanggilku suamiku. Ini 20.000 rupiah. Tentang hari ini, kalau kamu berani membocorkannya, kamu mati. Tunggu. Kemarilah, foto bersamaku. Mari kita beri tepuk tangan untuk Clara Dewi, yang, dalam proyek pertamanya sebagai pemimpin, berhasil mendapatkan kesepakatan. Itulah Ibu Santoso kita. Cantik dan cerdas. Clara Dewi sama sekali tidak layak menjadi Ibu Santoso. Dia tidur dengan satpam, dan aku punya buktinya. Semuanya, lihat layar. Itu kan Jelita. Aku kenal cowok yang bersamanya. Dia satpam di lantai bawah. Mereka berdua benar-benar melakukannya di tangga perusahaan. Jijik banget, kampungan banget. Luar biasa. Jelita selalu bertingkah sok suci dan sopan. Siapa sangka dia berbuat mesum di belakang kita. Ini tidak mungkin terjadi. Berhenti melihat, kalian semua. Siapapun yang memutar ini, matikan. Jelita, mau jelaskan? Bapak Santoso, video ini pasti palsu. Ada yang menjebak aku. Rekaman keamanan perusahaan direkam secara real-time. Saya bisa konfirmasi video ini benar-benar asli. Jelita telah menunjukkan karakter yang buruk. Dia menjebak seorang rekan kerja. Mulai saat ini juga, dia dipecat. Sesuai dengan perbuatannya. Untungnya ayah sudah mengganti foto Jelita dengan rekaman keamanan dari tadi. Clara, tolong, mohonkan ke Bapak Santoso untukku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jelita, selama ini kau bilang kita sahabat terbaik, apakah semuanya bohong? Ya, karena kau sangat bodoh, kau percaya semua yang kukatakan. Yang paling kubenci adalah sikap pura-pura polosmu itu. Jelita, apa yang pernah kulakukan padamu sampai kau memperlakukanku seperti ini? Karena aku benci kamu. Aku benci karena segalanya diberikan padamu dengan mudah, sementara aku harus tersenyum manis dan memberi selamat padamu. Dan Bapak Santoso, kenapa dia memilihmu? Apa yang kau punya yang tidak kumiliki? Katakan apa yang kurang dariku. Kau bahkan tidak layak dibandingkan dengannya. Bawa dia pergi.
Clara, kami percaya padamu. Benar, Jelita, mendapat balasan yang setimpal. Kalian memang ditakdirkan bersama. Kami selalu mendukungmu. Terima kasih, semuanya. Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya, bubar. Kalian semua boleh pergi, ya, ya. Ini semua salahku. Kamu sudah mencoba memperingatkanku, tapi aku tidak mendengarkan. Aku bersikeras berteman akrab dengan Jelita. Tapi, kamu masih membantuku kali ini. Sebenarnya, dari awal sekali, saat rumor tentangmu menyebar di perusahaan, itu berasal dari Jelita. Dulu, karena menghormatimu, aku membiarkannya. Dan juga, saat pemeriksaan prenatal pertamamu, dia bahkan menyuap dokter untuk memberimu aborsi. Semua hal ini, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mengenal kepribadianmu, kalau aku memberitahumu segalanya, lalu Jelita mendatangimu dengan bujuk rayunya, kamu akan terjebak lagi dalam perangkapnya. Ini semua salahku. Aku terlalu bodoh. Bukan karena kamu bodoh. Kamu terlalu mudah percaya. Itu yang membuatmu tertipu. Tapi aku masih tidak mengerti. Mengapa dia melakukan ini padaku? Jangan pernah meremehkan betapa cemburunya seseorang. Akankah kamu pernah berbohong padaku? Tidak. Tidak pernah. Clara Dewi, lihat apa yang telah kamu lakukan padaku, ini semua salahmu. Kamu sedang membicarakan siapa? Clara Dewi. Apa, kamu juga di sini untuk membelanya? Membelanya? Jalang itu dan aku adalah musuh bebuyutan. Jadi, kamu juga menyimpan dendam padanya? Bagaimana kalau kita bergabung? Menjatuhkannya bersama-sama. Tentu. Apa rencananya? Clara itu sasaran empuk, cukup manfaatkan rasa ibanya, dan dia bisa aku kendalikan sepenuhnya. Aku dengar Bapak Santoso tidak ada di rumah hari ini. Waktu yang tepat untuk memancingnya keluar. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Nona Dewi, aku minta maaf. Aku salah menilai kamu di pesta itu, bilang hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku? Aku tidak memikirkannya. Tidak. Aku bersikeras untuk menebusnya dengan benar. Kalau tidak, aku tidak akan bisa hidup tenang. Jadi, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Izinkan aku menebusnya dengan mengajakmu makan malam. Aku sudah memesan tempat. Tapi, kalau kamu tidak pergi, itu sama saja kamu menghina aku. Lagi pula, nenek yang menyuruhku datang. Dia ingin meredakan ketegangan antara keluarga Santoso dan Wijaya. Nenek yang mengirimmu? Dia tidak pernah menyebutkannya. Mengapa aku harus berbohong? Keluarga kami sudah dekat turun-temurun. Julian hanya bertindak impulsif. Jadi sekarang, nenek ingin aku merapikan keadaan. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Ibu jangan pergi, itu jebakan. Dia benar-benar terjebak. Bapak Santoso. Kenapa Clara belum juga datang? Oh, iya Pak. Bapak Santoso, bukankah Bapak bilang untuk merayakan keberhasilan proyeknya, Bapak memberinya cuti 3 hari? Rindu dengan istrimu? Omong kosong. Tentu saja tidak. Kamu masih belum bisa menghilangkan kebiasaan bilang satu tapi maksudnya lain. Ya. Telepon Clara. Bilang padanya, aku pengen makan ikan. Suruh dia masak dan bawa ke sini. Baik, akan kutelepon dia sekarang. Aku dan Julian sudah saling kenal lama. Kami teman masa kecil. Aku lebih mengenalnya daripada siapapun. Karena kamu akan menikahinya, mungkin aku harus memberitahu kamu beberapa hal? Tidak perlu.
Sejak kecil aku sudah tahu kalau suatu hari aku akan menikahinya. Itu sebabnya. Aku sudah belajar cara menjadi istrinya. Aku tahu sup favoritnya, sampai lama waktu merebusnya. Aku tahu persis apa yang dia pakai. Aku bahkan tahu jadwal semua pertandingan favoritnya. Kamu yakin sekali tidak mau tahu? Sungguh, aku baik-baik saja. Sudah kuduga. Kamu dan Julian sama sekali tidak cocok. Hubungan seperti kalian sudah pasti gagal. Lalu, saat ini, akulah yang di sampingnya. Nona Wijaya, kalau hanya itu, aku pergi dulu. Belum waktunya. Kamu masih punya 3 menit. Kalau kamu pergi sekarang, bukankah orang-orang yang menunggu di luar akan kecewa? Terima kasih atas sambutannya. Tunggu. Nona, maaf sekali. Biar saya bersihkan. Kamu cari mati, ya? Dasar bodoh buta. Saya bersihkan, saya janji. Bersihkan? Kamu anggap enteng saja. Ini kan kain impor dari Italia. Nona Wijaya, ini cuma sepotong baju. Kita sedang di tempat umum. Jangan buat keributan. Menyebalkan sekali. Kenapa Clara belum datang juga? Kepala pelayan bilang Nona Wijaya ingin minta maaf kepada Ibu Santoso atas kejadian di pesta itu. Mereka pergi makan bersama. Apa? Apa Maya Wijaya mengganggu Clara lagi? Itu dia. Katanya klien wanita yang pakai baju putih itu, yang baru keluar dari restoran. Itu target kita, ayo. Hahaha, bos, kita bakal kaya. Halo? Halo, Ibu Santoso? Bapak Santoso lagi pengen makan ikan. Beliau mau ibu yang masak dan antar siang nanti. Bapak Santoso mau ikan. Oke. Aku pulang dulu buat bawa ke beliau. Sejak kecil aku sudah tahu kalau besar nanti aku akan menikah dengannya. Ada apa, Bu? Apa ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma bingkai fotonya yang pecah. Bukankah ini foto Bapak Santoso waktu kecil? Waktu itu usianya sekitar 4 atau 5 tahun. Nona muda keluarga Wijaya baru saja lahir. Dia pegang tangan Bapak Santoso dan nggak mau lepas. Konon katanya para orang tua bahkan menjodohkan mereka sejak kecil. Tolong sampaikan ke asisten Fauzan. Kalau aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak bisa antar makan siang untuk Bapak Santoso. Oh, seharusnya aku tidak cerita itu. Loh, Bu, wajah Ibu dan Nona Maya waktu kecil cukup mirip, ya. Hubungan singkat seperti milikmu pasti berakhir dengan putus. Ku dengar keluarga mereka bahkan mengatur perjodohan masa kecil untuk mereka. Malam itu cuma kebetulan. Kamu akan melahirkan pewaris Santoso. Kamu akan dapat tunjangan anak. Kamu nggak perlu khawatir soal uang lagi. Tapi untuk hal lain, lupakan saja. Maya benar. Aku dan Bapak Santoso memang tidak ditakdirkan bersama. Aku seharusnya tidak pernah menginginkan sesuatu yang bukan milikku. Clara Dewi. Cintai dirimu sendiri. Benar, tepat sekali. Persis. Begitu bayi ini lahir, aku akan keluar dari keluarga Santoso.
Tapi kenapa sakitnya sampai segini? Tidak, Ibu. Aku nggak mau ninggalin Ibu. Bapak Santoso sudah pulang. Ibu Santoso di mana? Di lantai atas. Oh, dan Bapak Santoso. Ibu Santoso tadi agak aneh. Begitu. Kamu ketemu Maya hari ini. Nada bicaranya. Dia khawatir aku akan memulai sesuatu dengan cinta monyetnya. Dia bilang apa ke kamu? Dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak bilang apa-apa? Terus kenapa kamu sedih banget? Dia ngapa-ngapain kamu? Jadi dia khawatir sama aku. Pokoknya, jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapin. Dan soal yang disebut perjodohan masa kecil itu, nggak ada artinya. Tapi Bapak dan Nona Vance saling cocok satu sama lain. Dia tahu makanan kesukaan Bapak sama pakaian yang Bapak suka, sampai detailnya. Di rumah, aku punya pembantu dan koki. Di luar, ada supir dan asisten. Yang aku butuhin bukan pengasih super. Yang aku butuhin adalah seorang istri. Begitu. Jadi Bapak Santoso sudah punya calon di pikiran. Jangan khawatir. Begitu bayi ini lahir, aku pergi. Aku nggak akan ganggu. Kamu mau pergi? Lepasin aku. Sudah kukatakan berjuta kali, begitu banyak kali. Akulah bosnya. Jika Ardi tahu, kamu tamat. Bang, bos artinya apa? Aku tahu, sapi perah, orang kaya bodoh. Wah, sapi perah. Kita akan kebanjiran uang, kawan. Jalang itu, jelita, dari mana dia bahkan menemukan dua orang bodoh ini? Bang, Oh, sekarang aku paham. Dia menyebut kita bodoh. Berani-beraninya kau sebut kita bodoh, jalang kotor, kami tidak main-main. Ah, Lepaskan aku. masih tidak mau bekerja sama, terus pukuli dia, bang. Berhenti memukulku. Aku mohon padamu, berhentilah. Aku salah. Sebutkan harganya. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Kau jalang kotor. Mencoba menipu kami, ya? Dalam bisnis kami punya kode etik. Kami tidak pernah mengkhianati majikan kami. Kakak punya benarnya. Hahaha. Ya Tuhan. Seseorang, tolong aku. kau pergi? Tolong. Bahkan ketika Bapak Santoso marah, dia masih sangat menawan. Katakan lagi? Bapak Santoso akan menemukan seorang pewaris yang tepat dari latar belakang yang serasi untuk menjadi istrinya. Aku tidak ingin menghalangimu. Ayah, jika kau tidak segera memberitahu ibu perasaanmu, dia benar-benar akan pergi. Jijik. Kau, Apa yang kau lakukan? Clara, tidakkah kau mengerti? Apakah aku benar-benar harus menjelaskannya untukmu? Clara. Maukah kau menikah denganku? Aku tidak tahu. Saat itu, dimulai. Saat aku jatuh cinta padamu. Tapi pada suatu saat, semua yang bisa kupikirkan, semua yang bisa kumimpikan, adalah kamu. Aku akan mencintaimu dengan benar. Dan bayi kita. Kau. Jadi, maukah kau menikah denganku? Julian itu, sumpah deh.
Telat buat pilih gaun pengantin aja. Memangnya apa yang lebih penting dari pernikahannya sendiri? Nenek, kan kerja itu penting. Dasar kamu. Oh iya. Aku tadi lagi online, lihat-lihat tempat seru baru. Mau ikut nenek tua ini bersenang-senang? Nenek, aku enggak ikut kali ini. Nenek saja yang pergi bersenang-senang. Oh, gimana pendapatmu yang ini? Kamu pasti terlihat sangat cantik pakai ini. Kalau gitu aku coba. Ayo, coba. Nenek, resleting bajuku enggak bisa naik. Bisa bantu aku? Nenek? Siapa kamu? Sudah selesai. Julian. Maaf, aku terlambat. Gak apa-apa. Aku dan nenek lagi asik-asiknya. Asyik-asyiknya. Maksudmu sama nenek yang ajak kamu lihat model pria? Ada yang cemburu nih. Iya, benar-benar cemburu. Aku mau kamu. Ganti rugi padaku. Ayah, kamu tidak tahu malu. Demi cinta sayangku, harga diri sedikit, bukan apa-apa. Aku akan ganti rugi, nanti di rumah. Aku terlihat cantik. Sayang, kamu terlihat mempesona, ya? Aku ingin menyembunyikanmu di tempat yang hanya aku yang bisa melihatmu. Clara, sudah siap? Nenek. Ayo pergi. Ya ampun. Nah, itu baru Clara pilihanku. Sempurna sekali. Ya, dia kan istriku. Iya, dan dia ibuku. Clara ada di sini. Terus siapa yang diikat itu? Apa-apaan ini? Clara Dewi seharusnya sudah lenyap dari muka bumi. Dia ngapain di sini? Kamu yakin wanita yang kalian culik waktu itu adalah Clara Dewi? Pasti. Seperti yang kamu bilang, kami ke restoran itu tengah malam, dan menangkap wanita berbaju putih yang keluar. Mungkinkah dia sudah kabur? Tidak mungkin. Aku dan adikku tahu apa yang kami lakukan. Santai, lihat, dia diikat di sini. Lihat, dia ngaku dia bosnya. Maya Wijaya. Bodoh, kalian salah tangkap orang. Apa? Salah orang? Hei. Orang bodoh, lepaskan aku sekarang juga. Hei, tunggu. Dia cuma kasih uang muka. Gimana kalau dia kabur setelah dilepas? Nanti kami minta uangnya ke siapa? Kata Mas bener. Kalian sudah bikin aku kelaparan seharian semalaman. Gimana aku mau lari kalau gak ada tenaga? Mas, dia ada benarnya juga. Hei, Mas, dia kabur? Aku nggak buta. Kejar dia. Oh. Kemari. Bajingan, mau kabur? Sudah kubilang, aku adalah pewaris keluarga Wijaya. Aku bos kalian. Kalau kalian gak lepaskan aku, nanti siapa yang bayar kalian? Gak mungkin. Kalau kami lepaskan kamu sekarang, ingat aku baru aja mukulin kamu kemarin. Gimana kalau kamu balas dendam, setelah bebas? Mending kita mukulin lagi aja. Iya, biar imbang. Haha. Kalian berdua bodoh. Clara Dewi, aku akan bikin kamu bayar untuk ini. Masih berani membantah? Aduh. Nenek. Maaf, Ibu. Saya sudah berusaha menghentikannya, tapi... Nenek. Mia, Anda tidak diterima di sini. Keluar. Nenek. Tentang malam itu, sudah kuselidiki sampai tuntas. Itu gara-gara wanita itu. Dia sengaja tidur dengan Julian untuk naik status sosial. Nenek harus mengusirnya sekarang juga.
Apa buktinya? Apa kamu mau memfitnah Clara lagi, hanya dengan beberapa kata seperti waktu itu? Tentu saja aku punya bukti. Aku sudah bicara dengan kepala pelayan malam itu. Dia mengkonfirmasi bahwa Clara Dewi menaruh obat di minuman Julian. Apa? Belum selesai. Dia tahu aku dan Julian punya perjodohan masa kecil karena cemburu. Dia menyewa orang untuk menculikku. Nenek, apa nenek benar-benar akan membiarkan orang yang begitu jahat menjadi nyonya keluarga ini? Nenek buyut, jangan dengarkan dia. Wanita jahat ini sedang berbohong. Mereka yang berusaha menculik ibu, mereka dapat ganjarannya sendiri. Jadi maksudmu aku cemburu padamu? Yah, tidak ada yang patut dicemburui darimu. Clara Dewi, aku ingin kamu mati. Jangan sakiti ibu. Kepala pelayan, telepon polisi. Julian, jangan. Cintaku padamu tulus. Kumohon, lihatlah aku. Kamu tidak layak. Julian. Julian, kau memenjarakan adikku. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya sampai membuatmu marah? Dia yang mencari masalah sendiri. Berani melawan keluarga Santoso. Itulah konsekuensinya. Aku dengar rumor tentang rencanamu menikah ternyata benar. Bukan urusanmu. Dengar, aku memintamu mempertimbangkan hubungan panjang keluarga kita dan bersikap lunak padanya. Kau tahu betul adikku sangat tergila-gila padamu. Lagi pula, keluarga kita pernah punya perjodohan masa kecil. Itu sudah masa lalu. Lupakan. Keluarga Santoso dan Wijaya sudah membatalkan pernikahan itu. Asisten Fauzan bilang kau ingin makan ikan lagi. Paman Ardi. Kalian dengar itu? Suara tadi? Dengar apa? Aku dengar ada yang memanggil Paman Ardi. Dan suaranya seperti anak kecil. Apa? Kau juga bisa mendengarnya? Kalian berdua sedang membicarakan apa? Aku sama sekali tidak paham. Bayi di perut Clara bisa bicara. Hanya kerabat sedarah yang bisa mendengarnya. Berarti aku juga bisa mendengarnya. Apakah itu berarti dia? Nona Dewi, katakan, apakah kau punya tanda lahir merah di lehermu? Bagaimana kau tahu? Seperti yang kuduga. Adikku Maya lahir dengan tahi lalat merah di lehernya. Itu menghilang kemudian. Semua orang mengira itu memudar seiring dia tumbuh. Aku tak pernah membayangkan. Nona Dewi, apakah kau bersedia untuk menjalani tes DNA? Hasilnya sudah keluar. Clara, jadi memang kamu. Kamu saudari kandungku. Ardi, kamu benar-benar kakakku. Paman Ardi, itu Paman Ardi. Aku menemukan bahwa orang tua Ibu Santoso dulu bekerja untuk keluarga Wijaya. Mereka dengan jahat, menukar anak perempuan mereka sendiri dengan Ibu Santoso agar anak perempuan mereka bisa menjalani kehidupan sosialita. Maafkan aku. Ini semua salahku, Clara. Seharusnya aku mengenalimu lebih cepat. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Clara, maukah kamu kembali ke keluarga Wijaya bersamaku? Istriku. Punya aku. Itu saja yang dia butuhkan. Ayah, apa kamu benar-benar cemburu pada Paman Ardi? Nah. Setelah semua lika-liku ini, ternyata Julian kita dan Clara sudah saling mengenal sejak dulu. Tampaknya perjodohan masa kecil itu memang sudah takdir. Oh, jadi foto itu. Foto apa? Yang di dapur itu.
Ibu melihatnya dan salah paham tentang kamu dan Maya palsu itu. Tampaknya Tuan dan Nyonya Santoso benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Lihatlah para penculik hebat yang kamu sewa. Mereka bahkan tidak bisa menculik orang yang benar. Bos, kenapa kamu memukulku, bodoh? Apa yang kamu lihat? Kendalikan anak buahmu. Ardi ini terlalu berlebihan. Semua saham dan properti ini adalah bagian dari mahar Clara. Selama ini, Clara sudah cukup menderita di luar sana. Sebagai keluarganya, setidaknya kami bisa lebih mendukungnya. Ardi, jangan khawatir. Dengan Clara di keluarga Santoso, dia tidak akan diperlakukan tidak adil. Ini dia pengantinnya. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lihat, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu sekarang dalam perlindungan khusus. Setiap gerakan berarti. Ngomong-ngomong, bukankah keluarga Santoso seharusnya tidak punya penerus? Jadi kenapa, dari semua orang, Clara yang harus mengalami ini? Ardi, aku baik-baik saja, sungguh. Keluarga Santoso memperlakukanku seperti ratu. Lihat, aku malah jadi bertambah gemuk. Di Pulau Biru Langit, aku belikan kamu pulau pribadi. Begitu si bayi lahir, kamu dan Julian bisa berbulan madu di sana. Clara, aku sudah mengatur perawat bersalin terbaik untukmu. Katanya dia bisa membantu tubuhmu cepat pulih seperti semula. Nanti saat waktunya tiba, aku akan siapkan jet pribadi dan kita akan pergi bersenang-senang. Terima kasih, Nenek. Clara, aku juga punya sesuatu untukmu. Ini perjanjian pranikah. Aku memindahkan semua asetku sebelum menikah ke namamu, ditambah saham perusahaan. Dengan begitu, kamu yang akan mengendalikan grup Santoso. Aku akan bekerja untukmu. Setuju. Kalau begitu, atas nama si bayi dan aku, terima kasih semuanya. Waktunya aku mau keluar. Cicit perempuanku sedang dalam perjalanan. Si bayi mau lahir. Aku datang, dunia.